Iya, izin Bapak Ibu. Izin Rifa, suara saya terdengar? Sudah terdengar, Bu. Oke, baik. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, para Satlak Pendidikan Kecamatan Wilayah 1 dan 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, para Kepala SMA, SMK, MA di Kota Administrasi Jakarta Pusat, kepada narasumber kita hari ini, Ibu Rahmia Mini, dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya. Izinkan saya mewakili pimpinan Bapak Ibu pada siang hari ini eh, akan melakukan sosialisasi lomba perpustakaan sekolah di wilayah Jakarta Pusat. Sebelumnya sedianya Bapak pimpinan kami Kasih Perpustakaan yang akan hadir, namun ada tugas lain kemungkinan akan bergabung di berikutnya. Yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, terkait siang hari ini adalah kegiatan sosialisasi lomba perpustakaan sekolah yang sedianya jadwal visitasi akan dilakukan pada 15 sampai dengan 17 April 2025. Dan ini merupakan rangkaian persiapan yang timeline atau lini masanya akan disampaikan lebih lanjut pada sosialisasi hari ini oleh narasumber kami. Adapun kegiatan lomba sekolah jenjang SMA, SMK, dan MA di tahun ini akan dibuka secara luas bagi sekolah-sekolah di wilayah Jakarta Pusat dengan mempertimbangkan atau memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nanti juga ini akan kami informasikan Bapak Ibu terkait dengan hal ini, termasuk dengan syarat-syarat apa sajakah yang kemudian di tahun ini akan dilaksanakan di dalam lomba perpustakaan SMA. Unsur para dewan juri lomba perpustakaan sekolah sendiri terdiri dari para pakar di bidang perpustakaan, yaitu unsur akademisi, unsur pejabat fungsional pustakawan, dan yang terkait di bidang perpustakaan. Nantinya di tingkat kota akan diambil 5 pemenang yang terdiri dari juara 1 sampai dengan juara harapan 2 yang akan memperoleh piagam penghargaan dan uang pembinaan. Lomba ini juga merupakan lomba berjenjang ya Bapak Ibu, masih sama seperti tahun lalu. Dan juara 1 lomba perpustakaan sekolah SMA, SMK, dan MA akan kompetisi kembali di tingkat provinsi. Bahkan untuk yang jenjang SMA, SMK, MA akan berkompetisi sampai ke tingkat nasional, Bapak Ibu. Nah, sudah hadir juga bersama-sama dengan kita para perwakilan dari sekolah di wilayah Jakarta Pusat. Terima kasih sekali kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua pada sosialisasi di siang hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada perwakilan dari Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 yang sudah berkolaborasi dengan kami dan aktif berkoordinasi untuk persiapan kegiatan lomba perpustakaan sekolah. Dan ada banyak kegiatan-kegiatan literasi dan perpustakaan yang juga melibatkan Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2, termasuk adalah lomba perpustakaan. Dapat kami informasikan juga Bapak Ibu sebagai informasi tambahan bagi sekolah-sekolah yang ingin mengajukan SK pendirian perpustakaan ke tingkat Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat, kami tunggu surat permohonannya untuk dikirimkan kepada Sudin Pustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat sampai di 2 minggu ke depan untuk kami buatkan nota dinas dan diteruskan kepada tingkat wali kota. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan rangkaian lomba perpustakaan tingkat SMA, SMK, MA di wilayah Jakarta Pusat dan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wala- Bapak Ibu. Selamat menyimak sosialisasi pada siang hari ini. Oke. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan kameranya. Oke, di saya ada 2 slide. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3.
Baik, slide kedua. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali untuk peserta hari ini dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Oke. Selanjutnya adalah paparan terkait kegiatan sosialisasi lomba perpustakaan sekolah tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah yang akan disampaikan oleh Pustakawan Jakarta Pusat, Ibu Rahmi Yamini. Kepada Ibu Rahmi, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rita. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Ibu? Oke, baik. Terima kasih Mbak Rita atas waktunya. Sebelumnya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada seluruh peserta yang hadir hari ini. Yang terhormat Kepala PLT, Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, atau yang mewakili Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2, atau yang mewakili beserta jajaran, para kepala sekolah SMA, SMK, dan MA di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rahmi, pustakawan di Sudin Pusip Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pada siang hari ini, saya akan mencoba mensosialisasikan, menjelaskan terkait teknis pelaksanaan lomba perpustakaan sekolah jenjang SMA, SMK, dan MA atau sederajat di tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Mbak Rifa boleh tolong di-share screen untuk materi sosialisasinya? Oke, bisa di full screen nggak ya Mbak Rifa? Atau ini sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siang hari ini saya akan mencoba menjelaskan, mensosialisasikan teknis pelaksanaan lomba perpustakaan sekolah tingkat SMA, SMK, MA tahun 2025 di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sebelumnya, kegiatan lomba perpustakaan tingkat SMA ini dilaksanakan eh, sebelumnya pelaksananya adalah diskusi atau di tingkat provinsi, namun sejak tahun lalu dilaksanakan juga di tingkat kota administrasi. Mungkin dari peserta yang ada di sini sudah tahun lalu sudah mengikuti lomba perpustakaan SMA eh, tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Mungkin juga ada beberapa sekolah atau sekolah lain yang belum pernah mengikuti lomba ini. Untuk tujuan lomba perpustakaan ini sendiri, bisa kita lihat, ya, yang pertama meningkatkan kinerja mutu pengelolaan perpustakaan sekolah, meningkatkan peran perpustakaan dalam proses pembelajaran untuk mencapai visi dan misi sekolah, meningkatkan budaya baca bagi masyarakat sekolah, dan meningkatkan peran pembinaan perpustakaan agar semakin optimal. Selanjutnya, Mbak Rifa. Oke, sasaran lomba perpustakaan tingkat kota administrasi Jakarta Pusat ini adalah terpilihnya perpustakaan SMA, SMK, MA terbaik di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Ibu Ine, yang nantinya perpustakaan terbaik di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat ini akan dikirim
untuk mewakili Kota Administrasi Jakarta Pusat mengikuti lomba perpustakaan SMA, SMK, MA tingkat Provinsi DKI Jakarta bersaing dengan perpustakaan SMA, MA, SMA, SMK, MA di wilayah kota administrasi yang lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, oke, berikut ada syarat dan kualifikasi peserta. Tentunya syaratnya adalah perpustakaan SMA, SMK, MA atau sederajat yang ada di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat. Kemudian yang kedua telah memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP yang dibuktikan dengan sertifikat nomor pokok perpustakaan. Yang ketiga sudah terakreditasi reguler oleh Perpustakaan Nasional. Tapi Bapak Ibu di sini jangan 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 apa ya, jangan kemudian berkecil hati apabila mungkin belum memiliki NPP atau belum terakreditasi. Untuk perpustakaan yang belum memiliki NPP bisa melakukan pendaftaran. Untuk syarat pendaftarannya sudah di-share. Oke, nanti admin akan share cara mendaftarkan NPP, mendaftarkan langsung ke Perpustakaan Nasional. Apabila dalam 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam belum ada respon dari Perpustakaan Nasional, Bapak Ibu boleh menghubungi kami untuk kemudian kami follow up ke Perpustakaan Nasional untuk mengaktifkan NPP Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu ajukan. Gitu. Kemudian untuk perpustakaan Bapak Ibu yang mungkin pernah mengikuti akreditasi relaksasi pada saat pandemi kemarin tahun 2020 sampai 2022 untuk mengikuti lomba ini tidak berlaku ya Bapak Ibu uh, akreditasi relaksasi tersebut, atau mungkin sekolah yang perpustakaan sekolah yang sudah pernah terakreditasi reguler tapi sudah tidak berlaku lagi, maka tidak bisa atau sertifikat akreditasi tersebut tidak bisa digunakan. Next. Nah, apabila mungkin perpustakaan Bapak Ibu masih menggunakan akreditasi relaksasi atau akreditasinya sudah tidak berlaku atau mungkin bahkan belum pernah melakukan akreditasi perpustakaan, maka Bapak Ibu bisa mengajukan akreditasi perpustakaan ke sistem SIPAPI dan melakukan akreditasi perpustakaan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan lomba atau visitasi perpustakaan. Di instrumen lomba juga nanti akan dilampirkan surat pernyataan siap mengikuti akreditasi perpustakaan dan tangkap layar pendaftaran sistem SIPAPI. Syarat yang terakhir bukan merupakan juara satu lomba perpustakaan SMA, SMK, atau MA di tingkat provinsi dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya peserta tahun lalu, baik itu juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, bisa mengikuti lomba di tahun ini. Bisa mengikuti lomba kembali. Itu. Nah, berikut untuk hadiahnya. Karena ini bentuknya lomba atau kompetisi, maka akan ada hadiah untuk Bapak Ibu, perpustakaan Bapak Ibu. Untuk juara 1 senilai 10 juta rupiah, juara 2 senilai 9 juta rupiah, juara 3 8 juta rupiah, harapan 1 7 juta rupiah, harapan 2 6 juta rupiah. Hadiah berupa uang tunai yang ditransfer ke rekening pemenang. Oke, berikutnya. Ya, berikut adalah lini masa atau timeline kegiatan lomba perpustakaan. Untuk sosialisasi lomba sudah kita laksanakan hari ini. Kemudian tanggal 7 Maret merupakan batas akhir pengumpulan profil perpustakaan dan bukti fisik beserta instrumen yang sudah diisi. Untuk kemudian kami melakukan seleksi administrasi, panitia beserta dewan juri. Kemudian dari peserta yang masuk akan dipilih hanya 6 perpustakaan SMA, SMK, dan MA yang akan divisitasi oleh juri. Jadi, kemudian akan kami umumkan 6 perpustakaan sekolah yang akan divisitasi tanggal 20 Maret technical meeting bersama ke-6 peserta lomba tersebut dan dewan juri.
Lalu visitasi perpustakaan oleh Dewan Juri tanggal 15, 16, dan 17 April 2025. Batas akhir akreditasi perpustakaan bagi yang belum mengikuti akreditasi di tanggal 24 April 2025. 25 April akan ada rapat pleno juri. 28 April pengumuman pemenang lomba dan seremoni penyerahan hadiah pada tanggal 30 April. Berikutnya. Ya, pengumuman pemenang nanti akan kami lakukan melalui media sosial, Instagram kami, dan juga melalui surat resmi kepada Sudin Pendidikan Wilayah JP1 dan JP2 pada tanggal 28 April. Kemudian penyerahan sertifikat dan hadiah secara simbolis akan dilaksanakan rencananya di Aula Perpustakaan Tojo Enslek pada tanggal 30 April 2025. Untuk pencarian hadiah berupa uang tunai yang ditransfer ke rekening sekolah dilakukan sekitar bulan Mei 2025 setelah berkas administrasi yang dibutuhkan lengkap untuk pengajuan pencairan hadiah. Juara 1 Lomba Perpustakaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat akan mengikuti Lomba Perpustakaan SMA di tingkat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 sampai dengan 9 Mei 2025. Selanjutnya. Untuk proses penilaiannya adalah pengumpulan bukti fisik oleh peserta, kemudian dikumpulkan kepada panitia, lalu seleksi administrasi sehingga ada 6 perpustakaan yang akan divisitasi oleh Dewan Juri. Pada saat visitasi juga akan dilakukan paparan dari kepala perpustakaan sekolah masing-masing dan verifikasi berkas atau bukti fisik bersama Dewan Juri pada saat visitasi tersebut. Oh ya, Bapak Ibu, untuk keputusan juri ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke. Untuk komponen penilaiannya, secara garis besar ada 2 komponen, yaitu penguatan peran dan fungsi perpustakaan dan implikasi terhadap program pembelajaran dan literasi. Untuk total nilai dari kedua komponen ini adalah 1.000 poin. Untuk komponen yang pertama, terdiri dari 8 subkomponen, yaitu dengan masing-masing bobot ya. Yang pertama, pusat pengembangan diri, pemrakarsa program literasi baca tulis, pemrakarsa literasi digital, pusat layanan informasi terseleksi, proses kerja perpustakaan, platform digital perpustakaan, ruang belajar kolaboratif, dan pusat informasi dan pengetahuan. Berikutnya. Untuk masing-masing subkomponen ini memiliki bobot nilai masing-masing dan membutuhkan kelengkapan bukti fisik masing-masing juga. Untuk pusat pengembangan diri dengan nilai 50 poin, bukti fisik yang dibutuhkan selain tata tertib perpustakaan yang terintegrasi dengan buku tata tertib siswa, untuk tata tertib ini mungkin bisa berupa SK atau berupa buku tata tertib atau dokumentasi ataupun foto dalam bentuk infografis ataupun banner yang dipajang atau dipasang di dalam perpustakaan. Bisa juga misalnya di papan informasi atau di pintu perpustakaan seperti itu. Kemudian sertifikat penghargaan bagi pustaka untuk melihat bagaimana perpustakaan menerapkan tata tertib yang sudah dibuat dalam pemberian penghargaan untuk pemustaka terbaik misalnya atau peminjam buku terbanyak dan juga sanksi kepada pemustaka yang mungkin melakukan pelanggaran dari tata tertib tersebut. Lalu dalam pusat pengembangan diri ini juga mau melihat bagaimana perpustakaan menjadi pemrakarsa program pengembangan diri dan karakter siswa, misalnya dengan pelaksanaan program pengembangan diri seperti kelas literasi, parenting, bedah buku, atau diskusi. Bukti fisiknya dapat berupa laporan, dokumentasi foto, notulen,
daftar hadir dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana perpustakaan mendesain tata ruang perpustakaan yang menarik bagi warga sekolah dan inspiratif. Itu juga bisa dibuktikan dengan foto dan video ruang perpustakaan. Yang berikutnya. Oke. Yang kedua, pemrakarsa program literasi baca tulis. Di sini juga Bapak Ibu bisa melengkapi bukti berupa laporan kegiatan ataupun program kerja berupa pensa atau rencana strategis jangka pendek, menengah atau jangka panjang, misalnya bulanan mungkin bisa dibuat atau semester atau tahunan untuk pelaksanaan kegiatan seperti bimbing membaca kritis, workshop menulis, diskusi kelompok, dan sebagainya. Untuk jenis bukti fisiknya juga hampir sama ya Bapak Ibu, dokumen program kerja, laporan, kemudian screenshot, daftar koleksi yang relevan dengan penulisan dan penelitian. Apabila Bapak Ibu sudah menggunakan perpustakaan di sekolah, Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi otomasi perpustakaan, bisa langsung di screenshot daftar koleksinya, kemudian dijadikan bukti fisik. Kemudian daftar koleksi terbitan, sorry belum, Rita. Daftar koleksi terbitan karya tulis warga sekolah yang terbit di tahun 2024. Misalnya ada siswa yang membuat karya tulis, baik itu berupa buku atau artikel, begitu juga dengan guru, bisa dimasukkan ke dalam bukti fisik di sini. Oke, berikutnya. Untuk subkomponen pemakasan literasi digital bernilai 100 poin, mungkin lebih banyak ke apa ya? Pembuktian berupa sarana dan prasarana pendukung literasi digital, misalnya komputer, printer, internet, scanner, bisa dibuatkan bukti fisik berupa daftar sarprasnya beserta foto, bisa juga dengan laporan kegiatan yang dilakukan, yang diprakarsai oleh perpustakaan, misalnya webinar, kelas virtual, dan lain-lain. Bisa juga laporan kegiatan bimbingan penelusuran informasi digital yang memuat dokumentasi, notulen, daftar hadir, materi pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain. Ya, next. Untuk subkomponen pusat layanan informasi terseleksi, di poin ini kami ingin melihat bagaimana perpustakaan berusaha untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan dari warga sekolah, baik itu peserta didik maupun guru. Misalnya dengan melakukan survei kebutuhan pemustaka, dengan usulan buku dari pemustaka, kemudian bagaimana perpustakaan memenuhi usulan buku tersebut dan menjadikannya koleksi di perpustakaan. Untuk bukti fisiknya bisa melampirkan instrumen surveinya, laporan analisis kebutuhan informasi, kemudian daftar yang dibeli sesuai dengan hasil survei kebutuhan. Bisa juga dengan display koleksi tematik berkala, misalnya Bapak Ibu bisa menyiapkan satu pojok atau satu rak yang berisi koleksi dengan tema tertentu, bisa per bulan, per 3 bulan, sesuai dengan tema tertentu yang mungkin diminati oleh sekolah atau yang sedang sedang ramai gitu. Misalnya bulan Agustus mungkin lebih identik dengan kemerdekaan, bisa juga dengan tema-tema tertentu seperti itu. Atau bisa disesuaikan dengan minat dari peserta didik dan guru atau warga sekolah. Kemudian daftar koleksi mendukung pembelajaran setiap bidang studi, dilengkapi daftar judul koleksi, dan tangkapan layar unggahan promosi koleksi melalui berbagai media promosi. Untuk promosi koleksi ini bisa berupa
promosi koleksi terbaru, yang baru di koleksi terbaru di perpustakaan misalnya. Dan promosi ini bisa dilakukan baik secara tercetak maupun digital, bisa melalui media sosial juga. Berikutnya. Untuk proses kerja perpustakaan di sini berkaitan dengan kebijakan dan SOP bagaimana perpustakaan melakukan pengelolaan perpustakaan, mulai dari pengembangan koleksi, pengolahan koleksi, dan pelayanan perpustakaan. Kemudian bagaimana perpustakaan eh, melakukan pengatalogan, pengklasifikasian, dan tajuk subjek. Untuk bukti fisiknya berupa kebijakan dan SOP yang disahkan oleh Kepala Perpustakaan. Kemudian untuk yang berkaitan dengan layanan, bisa ditempel atau dipajang mungkin di sisi dekat opak, di, di dekat meja sirkulasi, dan sebagainya. Bagaimana juga perpustakaan eh, memiliki pedoman untuk pengelolaan koleksi perpustakaan, memiliki petunjuk penggunaan koleksi layanan perpustakaan, eh, dan bagaimana perpustakaan menyediakan sarana informasi untuk memudahkan pemustaka menggunakan seluruh fasilitas yang ada di perpustakaan, misalnya dengan petunjuk data koleksi, rambu area perpustakaan, dan sebagainya. Oke, berikutnya. Untuk platform digital perpustakaan, eh, bukti fisiknya adalah URL atau alamat website perpustakaan dan screenshot halaman depan dari website perpustakaan, URL media sosial, URL aplikasi layanan koleksi atau perpustakaan digital, URL alamat jejaring perpustakaan secara digital, dan tangkapan layar forum komunikasi perpustakaan yang diikuti, baik itu melalui WhatsApp Group, Telegram, Line, ataupun media sosial lainnya. Bapak Ibu juga nanti bisa bergabung dengan grup WhatsApp eh, kami untuk memudahkan eh, koordinasi dan komunikasi terkait lomba maupun terkait kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Sudin Pusip Jakarta Pusat. Untuk ruang belajar kolaboratif, eh, bukti fisik yang diperlukan yaitu dokumentasi ruang belajar kelompok atau fasilitas coworking space dan rekap daftar pemanfaatan disertai tanggal, daftar pengguna, dan tujuan. Apabila perpustakaan Bapak Ibu juga eh, sudah ada fasilitas atau layanan wajib kunjung, biasanya wajib kunjung kelas, itu juga bisa dimasukkan ke dalam bukti fisik ini, disertai dengan jadwal dan daftar hadir serta materi. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa membuktikan bagaimana perpustakaan terlibat dalam program pembelajaran berbasis proyek, baik itu dalam bentuk eh, dukungan koleksi, pendampingan peserta didik, maupun penyusunan modul seperti itu. Kemudian juga bisa dilampirkan dokumentasi ruang perpustakaan ramah anak dan pengguna berkebutuhan khusus disertai dengan sarana prasarana yang mendukung. Selanjutnya, untuk Pusat Informasi dan Pengetahuan bernilai 50 poin, bukti fisiknya adalah alamat dan tangkapan layar, update konten digital berbasis ilmu pengetahuan di media sosial yang dimiliki oleh perpustakaan. Kemudian alamat dan tangkapan layar e-resources seperti iPusnas, Bintang Pusnas, Jakarta, dan lain-lain. Untuk e-resources ini bisa diakses secara gratis ya Bapak Ibu, bisa di-download juga.
komputer untuk pemustaka di perpustakaan Bapak Ibu. Kemudian dokumentasi fasilitas titik baca atau titik akses yang dimiliki oleh perpustakaan, seperti komputer yang dapat digunakan oleh pemustaka. Untuk komponen kedua, implikasi terhadap program pembelajaran dan literasi. Di sini kami ingin melihat bagaimana perpustakaan sekolah Bapak Ibu berperan dalam program pembelajaran dan literasi di sekolah. Untuk subkomponennya ada 4, yaitu implikasi terhadap program intrakurikuler, pembelajaran penguatan karakter, program ekstrakurikuler, dan tercapaian program literasi sekolah. Untuk peran perpustakaan dalam program intrakurikuler, di sini perpustakaan dapat menyediakan koleksi buku pengayaan untuk masing-masing bidang studi yang terbit paling lama 5 tahun terakhir. Bisa dibuktikan dengan daftar tabel bidang studi dan judul koleksi yang relevan. Kemudian, perpustakaan juga dapat memberikan layanan dan memfasilitasi dalam mendukung penguatan budaya dan kearifan lokal, misalnya bahasa daerah, budaya lokal, dan sebagainya. Untuk implikasi pembelajaran penguatan karakter, Bapak Ibu bisa melampirkan statistik kunjungan baik online maupun offline di 2 tahun terakhir, yaitu 2023 dan 2024. Kemudian statistik peminjaman koleksi disertai dengan daftar judul koleksi yang dipinjam, statistik pemanfaatan layanan apa saja yang ada di perpustakaan Bapak Ibu, kemudian laporan kegiatan perpustakaan yang diprakarsai oleh perpustakaan, yang mencakup dokumentasi, rekap daftar hadir, statistik ketercapaian, sama juga di 2 tahun terakhir, dan daftar judul karya tulis, proyek, konten warga sekolah yang menjadi koleksi perpustakaan selama 2 tahun terakhir. Next. Untuk peran perpustakaan terhadap ekstrakurikuler, di sini mungkin bisa dilihat dari bagaimana perpustakaan menyediakan koleksi yang mendukung pengembangan minat dan warga sekolah di ekstrakurikuler yang ada di sekolah Bapak Ibu. Mungkin macam-macam ya, berbeda-beda juga tiap sekolah. Jadi bagaimana perpustakaan juga dapat mendukung prestasi dari siswa-siswi Bapak Ibu. Misalnya tim futsal sekolah berprestasi di kompetisi tingkat kota, tingkat provinsi, dan sebagainya, bisa dibuktikan juga dengan bagaimana perpustakaan menyediakan koleksi atau fasilitas yang berkaitan dengan futsal, seperti itu. Entah bukunya, entah mungkin sarana prasarana lainnya, seperti itu. Jadi di poin ini ingin melihat bagaimana dukungan perpustakaan dan bagaimana peran perpustakaan dalam mendukung prestasi, minat, dan ekstrakurikuler di sekolah. Berikutnya. Ya, yang terakhir, implikasi ketercapaian program literasi sekolah bisa dibuktikan dengan daftar sumber daya pendukung perpustakaan dalam kegiatan literasi sekolah, disertai dengan dokumentasi tahun 2024, kemudian daftar kegiatan pembudayaan literasi sekolah, disertai dokumentasi dan produk yang dihasilkan, serta tangkapan layar capaian nilai literasi dan numerasi tahun 2022 sampai 2024. Lanjutnya. Ya, untuk bukti fisik tersebut bisa Bapak Ibu susun secara rapi
per komponen, bisa dibuat per folder untuk tiap komponen. Kemudian bisa juga dilengkapi dengan profil perpustakaan dan paparan lomba yang akan disampaikan pada saat visitasi. Semua bukti visit tersebut diunggah ke dalam Google Drive masing-masing peserta. Tautan Google Drive kemudian dikirimkan ke email perpustakaanjakpus@gmail.com. Jangan lupa untuk akses tautan tersebut dapat dilihat oleh siapa saja karena nanti akan eh, kami akses untuk memudahkan kami selaku panitia dan dewan juri untuk mengakses seluruh bukti fisik yang diupload oleh Bapak Ibu. Untuk batas akhir pengiriman bukti fisik yaitu Jumat tanggal 7 Maret 2024 tahun 23.59. Oke, Bapak Ibu, eh, sekian yang dapat saya sampaikan terkait lomba perpustakaan SMA, SMK, MA sederajat. Apabila untuk materi sudah disampaikannya di kolom chat. Apabila masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan terkait pelaksanaan lomba, mungkin kita bisa diskusi nanti tanya jawab. Akan dibantu juga nanti dengan oleh Ibu Ime ya Ibu Ime. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada moderator Ibu Rifa. Mbak Rifa, makasih. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas pemaparannya. Bagi Bapak atau Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Ibu Guru yang masih belum mengerti atau belum paham mengenai sosialisasi lomba perpustakaan sekolah ini, bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat atau boleh langsung open mic saja. Silakan Bapak Ibu. Izin mengingatkan kembali, bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah kami kirimkan linknya melalui kolom chat. Baik, silakan untuk raise hand saja atau bisa langsung open mic untuk menanyakan. Oke, baik Bu Rahmi, izin Bu Rahmi dan Bu Imei, ada pertanyaan dari SMAN 1 Jakarta di kolom chat. Ibu, apakah boleh minta dikirimkan file subkomponen yang sudah dijelaskan? Oh, sudah dikirimkan melalui link ya. Iya, untuk materi paparan hari ini sudah dikirimkan melalui link. Di folder tersebut juga sudah ada pedoman sekaligus instrumen ya. Ya, isinya juga komponen-komponen apa saja yang dinilai, poin bobot nilainya juga sudah ada. Untuk bukti fisik tadi dikirimkan ke email perpustakaanjakpus@gmail.com. Itu juga sudah ada di materi yang sudah dikirimkan melalui link di kolom chat. Ya, ada lagi Bapak Ibu, kami informasikan kembali Bapak Ibu di kolom chat terdiri dari informasi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh narasumber kita Ibu Rahmi. Ada tata cara untuk bisa melakukan pendaftaran NPP. Bagi sekolah-sekolah yang utamanya belum memiliki NPP, silakan mendaftarkan NPP terlebih dahulu. Tata caranya sudah disampaikan melalui kolom chat. Kemudian ada daftar hadir sosialisasi di sore hari ini. Jika ada yang baru masuk atau baru bergabung, silakan mengisi daftar hadir terlebih dahulu sebagai record kami.
yang sudah mengikuti kegiatan ini sampai dengan sore hari ini. Berikutnya adalah dokumen lomba perpustakaan SMA, SMK, MA. Juga linknya sudah kami sampaikan melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa buka atau unduh dari masing-masing dokumen tersebut yang dibutuhkan. Berikutnya adalah form pendaftaran lomba perpustakaan. Di dalamnya juga ada pernyataan kesiapan Bapak Ibu bagi sekolah-sekolah utamanya yang belum mengikuti akreditasi tapi berminat mengikuti lomba ini. Dimungkinkan sekali Bapak Ibu dengan sebelumnya mengisi surat kesiapan dari kepala sekolah tentunya dan bermaterai pernyataan bahwa siap mengikuti lomba perpustakaan bersamaan dengan proses akreditasi perpustakaan Bapak Ibu. Dan diberikan waktu maksimal sampai 7 hari saja setelah pelaksanaan lomba sudah harus berjalan paralel atau beriringan dengan pelaksanaan akreditasi. Instrumen akreditasinya juga sudah kami masukkan ke dalam link untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti akreditasi sebelumnya bisa melihat instrumen tersebut untuk dipelajari dan melakukan self-assessment. Dan terakhir Bapak Ibu, kami informasikan juga ada link WA grup perpustakaan SMA, SMK, MA di Jakarta Pusat. Sebelumnya kami sudah punya grup perpustakaan Jakarta Pusat yang terdiri dari SD dan SMP. Dan yang ini adalah WA grup perpustakaan SMA, SMK, MA. Dapat kami informasikan juga Bapak Ibu, sebetulnya meskipun perpustakaan di jenjang SMA, SMK, MA ini merupakan ranah binaannya provinsi untuk memudahkan koordinasi dan memudahkan meneruskan informasi dari provinsi, kami membuatkan grup di wilayah Jakarta Pusat untuk perpustakaan SMA, SMK, dan MA. Dapat juga diteruskan kepada sekolah-sekolah jenjang SMA, SMK, MA lain di wilayah Jakarta Pusat yang kemungkinan Bapak Ibu yang ada di sosialisasi pada siang hari ini mengenal teman-teman di SMA, SMK, MA di sekolah yang lain ya Bapak Ibu. Materi paparan juga sudah dikirimkan melalui kolom chat oleh tim kami Bapak Ibu. Izin Bu, Dan ada yang pertanyaan lagi dari kalau saya baca ya dari kolom chat ya, jika tahun lalu sudah mengikuti lomba namun belum juara satu, apakah boleh mengikuti lomba lagi tahun ini? Sangat boleh Ibu Neni, karena syarat yang diajukan oleh provinsi adalah yang tidak boleh mengikuti lomba yang sudah juara satu, Bapak Ibu. Semoga cukup jelas ya jawabannya Bu Neni. Bu, izin bertanya, Bu. ya silakan dari SMA Negeri 27. Silakan Ibu. Kami kan sudah akreditasi perpustakaan, Bu, tapi sertifikatnya belum ada. Jadi bagaimana nanti melampirkannya, Bu? Baru ada dalam bentuk berita acara saja. Suara tidak terdengar. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Masih di mute Ibu. Mohon maaf Ibu, izin dengan Ibu siapa Bu? Bu Yus Valienti. Ibu Yus? Ya, Ah, baik. Dari SMA N27 ya Bu. Tahun berapa Bu mengikuti akreditasi? tahun 2024. 2024. Oh, berarti baru ya Bu. Memang Ya. untuk sertifikat akreditasi ada proses Bu, jadi butuh waktu, tapi nanti sertifikat akan dikirimkan langsung ke akun si Papi yang sebelumnya sudah didaftarkan Ibu. Jadi kalau sudah mengikuti akreditasi di 2024, di berita acara sudah tertera nilainya ya Bu ya. Sudah, Bu. Sudah. Ya, itu bisa menjadi pembuktian Ibu. Ya, baik. Jika Baik, sertifikat belum keluar ya Bu ya. baik, Bu. Sebelumnya SMK N27 berarti akreditasi kemarin dapat nilai apa Bu? B, Bu. Oh baik, ya siap. Bisa Ibu, silakan. Nanti itu berita acaranya bisa dilampirkan ya. Ibu. Oh, iya. Terima Ada kasih. lagi Ibu?
Sama-sama Ibu, mudah-mudahan membantu. Ada lagi yang perlu Silakan. dikonfirmasi dari sekolah yang lain, Bapak Ibu? Yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand aja Bapak Ibu. Izin mengingatkan Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Dan terdapat WhatsApp grup perpustakaan sekolah, linknya juga sudah ada pada link chat Zoom Room. Ya, terima kasih. Untuk preparan juga sudah dilampirkan ya Bapak Ibu, barangkali untuk baca-baca lagi komponen-komponen penilaian apa saja sih yang sekiranya untuk persiapan lomba. Karena meskipun ada dua komponen utama, yaitu penguatan peran dan fungsi perpustakaan serta implikasi terhadap program pembelajaran dan literasi, ada 12 subkomponen yang menjadi turunan Bapak Ibu. Jadi cukup banyak nih bukti fisik yang kemudian harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Makanya kenapa kami melaksanakan kegiatan sosialisasi di tanggal ini, di tanggal 3 Februari 2025, agar Bapak Ibu mempunyai kesempatan, cukup banyak kesempatan dan waktu yang diberikan sampai sekitar sebulan ke depan ya Bapak Ibu, untuk menyiapkan bukti-bukti fisik yang kami pikir ini juga akan cukup memakan waktu, tapi tentunya akan bisa dilakukan dengan kerjasama yang baik antar tim yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Semangat terus Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti lombanya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan tidak ada kendala terkait dengan lini masa atau timeline yang sudah kami tentukan bersama. Karena memang nanti di Maret ya Bapak Ibu sudah mulai puasa dan di April juga ada libur hari raya. Jadi kami sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan ini setelah selesai libur hari raya, supaya Bapak Ibu juga bisa fokus ya Bapak Ibu ya. Ada lagi barangkali Bapak Ibu yang perlu ditanyakan terkait dengan persiapan pelaksanaan lomba perpustakaan tingkat SMA, SMK, MK? Sepertinya sudah cukup ya Bu. Tidak ada Cukup yang jelas Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya baru terpikirkan setelah kegiatan sosialisasi ini, silakan Bapak Ibu bisa menanyakan kembali melalui WA Group yang sudah dikirimkan melalui kolom chat oleh tim kami ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaannya dan partisipasinya sampai sore hari ini. Jika tidak ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kembali, kami pikir sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Kami akhiri sosialisasi hari ini. Dari saya undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bu Rahmi ada yang ingin disampaikan kembali. Saya serahkan kepada Bu Rahmi dan Rifa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ine. Terima kasih juga Bapak Ibu. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sudah dilengkapi tadi dengan oleh Ibu Ine. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang selama saya memaparkan sosialisasi tadi, saya kembalikan ke Rifat. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu dan seluruh hadirin, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Apabila ada yang tertinggal informasi, bisa menyaksikan tayangan ulang sosialisasi lomba perpustakaan sekolah tingkat SMA di channel YouTube kami Perpustakaan Jakarta Pusat. Dan untuk informasi terkait kegiatan perpustakaan lainnya akan diupdate melalui media sosial kami yaitu Instagram perpusjkt_pusat. Atau bisa juga yang sudah dijelaskan sebelumnya, join grup WhatsApp Perpustakaan Sekolah Jakarta Pusat
untuk link dokumen lomba perpustakaan, form pendaftaran lomba perpustakaan, dan link grup WhatsApp sudah tim kirimkan melalui kolom chat. Saya mewakili seluruh panitia, petugas pamit undur diri. Semoga lomba perpustakaan ini dapat berjalan dengan lancar dan serta diberi kemudahan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih, dan saya baru kenal juga nih ada Pak Redi dari Sudin Pendidikan JP1, dan mungkin juga ada perwakilan dari Sudin Pendidikan JP2. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Redi dan Bu Sari atau yang mewakili, dan Bapak Ibu semua, kepala sekolah dan guru-guru di SMA di wilayah SMA, SMK, MA di wilayah Jakarta Pusat. Terima kasih banyak atas kehadirannya di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam literasi.